Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mengatasi CPU usage 100% pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Jadi pertama-tama, saya sarankan dulu untuk membuat restore point agar jika ada yang tidak beres, maka nanti bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Caranya gimana? Jadi teman-teman tinggal search saja itu restore ya. Kemudian pilih create a restore point. Lalu pilih driver C, kemudian klik configure, turn off system protection, dan set max usage ke 2-5%. Seharusnya 2% sudah cukup untuk membuat restore point ya. Jika sudah, klik apply, lalu OK, dan bisa langsung create. Dan di sini teman-teman bisa namakan restore point-nya bebas ya. Di sini saya akan namakan CPU usage 100% ya. Jika sudah, bisa langsung create aja dan tunggu restore point-nya selesai dibuat ya. Nah, jika sudah selesai dibuat, jadi langsung saja. Jadi pertama-tama teman-teman klik start menu ya. Kemudian pergi ke settings. Kemudian teman-teman pergi ke privacy. Lalu teman-teman scroll aja ke bawah sampai ketemu yang namanya background apps ya. Nah, di sini saya saranin untuk matikan karena kalau tidak ya background apps itu aplikasi-aplikasinya akan berjalan di latar belakang, dan aplikasinya kalau berjalan di latar belakang justru membutuhkan CPU ya, tenaga CPU yang banyak ya, tergantung banyaknya aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi saya saranin untuk di off kan aja ya, dimatikan aja. Jika sudah, bisa kembali ke home, lalu masuk ke personalization, kemudian klik colors. Nah, di sini matikan transparan efeknya, karena selain membuat Windows 10 jadi lambat ya ketika startup ya, itu juga bikin CPU usage-nya itu 100% ya, karena transparan efek itu membutuhkan CPU ya, kinerja CPU yang gede juga. Jadi saya saranin untuk dimatikan agar selain CPU-nya tidak 100%, itu juga membuat Windows 10 lancar. Jika sudah, bisa di close, lalu teman-teman search saja control panel ya. Nah, ini ya, tinggal diklik aja. Nah, bagi yang tampilan control panelnya seperti ini, tinggal ubah view by-nya ke large icons. Lalu teman-teman pergi ke sistem ya, lalu klik advanced system settings, kemudian di performance klik settings. Nah, di sini teman-teman pilih yang awalnya itu let Windows choose what's best for my computer, ubah ke adjust for best performance, tapi centang yang smooth edge of screen fonts, show window contents while dragging, dan show thumbnails instead of icons. Jika sudah, klik apply, kemudian pergi ke tab advance, lalu pergi ke change. Nah, bagi yang tampilannya seperti ini, centangnya bisa dihilangkan, lalu pilih driver C ya, kemudian pilih no paging file ya. Jika sudah, di set, kemudian yes, kemudian klik OK, apply, OK, dan OK. Dan jika ada keterangan seperti ini, pilih restart later. Jika sudah, teman-teman balik lagi di control panel ya. Lalu teman-teman pergi ke power options. Nah, di sini saya sarankan untuk memakai high performance ya, bagi yang masih balance ya. Jadi saya sarankan untuk memakai high performance. Jika tidak ada high performance, maka teman-teman bisa pergi ke create a power plan, lalu pilih high performance dan namakan power plan-nya terserah teman-teman ya. Lalu pilih next, kemudian create. Nah, jika sudah, teman-teman di keyboard ya, pencet Windows dan R secara bersamaan, lalu ketik ms config ya. Nah, di sini teman-teman pergi ke boot, lalu
timeoutnya diisi 3 ya. Bagi yang timeoutnya diisi 0 itu gak apa-apa juga, bagus juga ya. Lalu no GUI bootnya dicentang, lalu klik advanced options, lalu centang number of processor dan pilih angka paling gede ya atau paling terbesar. Misalnya angka saya yang terbesar ini cuma 4, maka pilihlah 4. Bagi yang angkanya 8 sampai 8 atau 16 atau 2, maka pilihlah yang paling terbesar. Jika sudah, oke. Kemudian apply, lalu pergi ke tab service, lalu centang hide all Microsoft Service. Nah, di sini matikan service yang menurut teman-teman itu tidak penting ya, karena kalau service itu sendiri tidak penting atau tidak berguna tapi tetap jalan di latar belakang, itu juga membutuhkan daya CPU yang gede ya. Jadi saya saranin untuk dimatikan. Di sini saya sudah matikan ya. Nah, jika sudah, tinggal klik apply, lalu oke, dan jika ada keterangan maka pilihlah exit without restart ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman silahkan download folder ya bernamakan fix 100% CPU usage updated. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download, diekstrak terlebih dahulu agar muncul dalam bentuk filenya. Jika sudah, bisa langsung dibuka. Dan di sini ada 5 ya. Yang pertama opsi lanjutan, kedua programs, ketiga script, keempat fix 100% CPU usage, dan ultimate performance code. Pertama-tama teman-teman silakan buka ultimate performance code ini ya, lalu teman-teman copy kodenya ya, klik kanan copy, lalu di start menu teman-teman klik kanan, kemudian pilih command prompt yang admin. Nah, jika sudah terbuka silakan paste aja dengan cara Ctrl plus V atau Ctrl plus V. Nah, lalu di enter ya. Nah, di sini akan muncul ultimate performance. Jika sudah, command prompt bisa di close. Lalu teman-teman search saja itu power ya. Lalu pilih choose a power plan. Nah, di sini teman-teman pilih ultimate performance ya. Nah, jika sudah, bisa di close semuanya. Nah, lalu kita akan masuk ke script dulu ya. Nah, di sini ada dua jenis opsi lanjutan. Yang pertama disarankan dan yang kedua tidak disarankan. Ya, jadi saya akan mulai dari yang disarankan dulu. Nah, ini emang semuanya harus disarankan ya untuk dijalankan. Ya, dengan cara klik kanan, kemudian run as administrator. Lalu lanjut lagi seperti biasa, klik kanan, run as administrator. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa yang sangat disarankan ya. Yang pertama, teman-teman ketik optimalkan ya. Jika sudah, di enter aja. Dan di sini akan muncul ya tulisan apakah kamu ingin keluar. Di sini saya tunjukin satu lagi ya. Jadi kalau ingin kembali ke menu tinggal ketik tidak, kalau ingin keluar tinggal ketik iya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman silahkan ketik BCD edit ya. Lalu tinggal di enter. Dan di sini ada tulisan apakah kamu ingin keluar. Jika teman-teman penasaran dengan menu lainnya, silahkan bisa kembali ke menu dengan ketik tidak. Kalau ingin keluar tinggal ketik ya. Di sini saya sudah ya, tinggal ketik ya aja. Nah, langsung kita lanjut lagi. Nah, di sini kan sudah ya yang di opsi lanjutan yang disarankan. Nah, di sini saya akan jelaskan yang tidak disarankan ini ya. Nah, tidak disarankan ini ada 3. Yang pertama, mematikan Windows Defender. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Karena saya masukkan di tidak disarankan karena ini tergantung teman-teman. Windows Defender ingin dimatikan atau tidak. Ya, di sini saya jalankan karena saya ingin mematikannya ya. Lalu yang kedua ada mematikan Windows Error Reporting. Nah, ini juga tergantung teman-teman pengen dijalankan atau tidak. Windows Error Reporting itu seperti teman-teman ya main game, ya main CSGO atau main game-game online atau game offline di PC, kemudian nge-crash, yang nge-crash atau
black screen, terus tiba-tiba di layar teman-teman itu muncul kayak istilahnya error reporting dari Windows ya, yang biasanya bertuliskan do you want to end this ya. Teman-teman pilih yes atau no. Nah, itu ya. Jadi ini tergantung teman-teman, kalau saya ingin jalankan aja. Lalu di sini ada menghapus service dan schedule text. Di sini sebenarnya saya ingin memasukkan di opsi lanjutan yang disarankan, karena ini tergantung teman-teman juga ya, pengen dihapus atau tidak. Sebenarnya service dan schedule text ini yang tidak penting-penting lah. Kalau service atau schedule text yang mungkin teman-teman sukai atau sering dipakai itu nggak mungkin hilang ya, atau nggak mungkin kehapus. Jadi ini tergantung ya. Cara jalaninnya tetap sama. Klik kanan kemudian run as administrator. Tinggal klik enter. Nah, jika sudah, lalu kita akan masuk ke fix 100% CPU usage. Ini cara jalaninnya, tinggal di double klik aja, kemudian klik yes, kemudian OK. Lalu lanjut ke opsi lanjutan. Ya, ini berbeda ya. Berbeda dari opsi lanjutan yang di script. Nah, di sini ada 4. Yang pertama auto run, kedua MSI mode utility, ketiga Ultimate Windows Tweaker 4.7.1 dan Win Tracking. Jadi pertama-tama teman-teman buka auto run dan klik kanan pada auto run as administrator. Tinggal agree, dan di sini jika sudah kebuka, teman-teman silakan pilih tab log on. Lalu silakan hilangkan centangnya ya, bagi yang tidak berguna aja. Seperti saya akan hilangkan centangnya ya, karena ada beberapa yang tidak berguna ya. Nah, ini maksudnya ini program apa ya? Ini istilahnya kayak startup yang harus dimatikan ya. Lalu jika sudah di tab log on, pergi ke tab schedule text. Nah, di sini bisa dimatikan ya, bagi startup yang tidak penting lainnya juga. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke tab service dan hilangkan centangnya juga ya, bagi startup yang tidak berguna. Jika sudah, bisa di close saja auto run-nya, lalu lanjut ke MSI mode utility dan klik kanan pada MSI mode utility V2, kemudian run as administrator. Nah, di sini silakan teman-teman cari graphic card-nya apa dan wifi adapternya. Di sini misalkan graphic card saya itu GT730. Nah, usahakan di support mode-nya itu ada MSI-nya. Jika ada MSI-nya ya, maka MSI di kotaknya ini bisa dicentang dan set ke high. Lalu cari ya Realtek PCI ini ya, usahakan MSI-nya ada, lalu dicentang, lalu bisa set aja ke high. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik apply, kemudian bisa close. Lalu lanjut lagi di Ultimate Windows Tweaker 4.7.1. Lalu di Ultimate Windows Tweaker 4.7.1 klik kanan run as administrator. Nah, di sini tinggal klik aja OK. Dan bagi yang sudah membuat restore point bisa di close saja ya. Oke, di sini lanjut lagi. Pertama-tama ke additional dulu. Lalu saya sarankan ya untuk restart Explorer after applying settings, itu centangnya dihilangkan ya. Nah, jika sudah, masuk lagi ke performance. Lalu untuk ini ya dicentang semua ya, kecuali yang disable printer spooling service bagi yang tidak punya mesin printer ya. Nah, dicentang semuanya. Jika sudah, tinggal diklik aja apply ya, lalu klik OK, lalu lanjut lagi di additional. Nah, lalu di sini teman-teman klik import. Nah, di sini import ya, dimana filenya tadi berada. Kalau saya di desktop,
fix 100% CPU usage updated, kemudian programs, maaf ya bukan programs, opsi lanjutan, ultimate Windows tweaker, UET configs. Nah di sini ada dua, large atau small. Ini maksudnya taskbar teman-teman ya, taskbar teman-teman itu kecil atau besar. Kalau besar itu seharusnya di bawahnya jam ini, di bawahnya waktu ini ada hari, tanggal, dan bulan ya, bulan, tanggal, dan tahun. Kalau kecil itu biasanya tidak ada ya. Di sini saya memakai besar, jadi tinggal pilih aja large, kemudian open, kemudian klik yes, lalu kemudian klik apply, lalu bisa close, kemudian OK. Lalu lanjut lagi di Win Tracking. Nah, di sini di disable Win Tracking, klik kanan Run as Administrator. Nah, di sini centang semuanya ya. Ini aman ya. Nggak ada yang nanti nggak ada yang bakal hilang kok. Ini aman aja. Nah, ini untuk uninstall OneDrive, silakan jangan dicentang bagi yang tidak memakai OneDrive ya. Ini service method disable, mode privacy, lalu tinggal klik aja go. Nah, jika sudah selesai bakal muncul seperti ini. Jika sudah, klik aja OK. Nah, itu bakal otomatis ke close sendiri ya. Nah, jika sudah, kembali lagi ke sini, kemudian klik folder programs. Nah, lalu pergi ke MemReduce dan install aplikasi MemReduce ya. Klik kanan Run as Administrator, klik next, I agree, next. Ini saya uncheck aja, install, kemudian next. Nah, ini run MemReduce-nya dicentang ya. Jika sudah finish, nah di sini teman-teman pergi ke, nah ini ada pemberitahuan update ya. Kalau ada pemberitahuan update tinggal klik yes saja. Lalu ya pergi ke file, settings, di general itu teman-teman centang load on system startup, start minimize ya. Lalu udah ya, 4 ini aja. Lalu pergi ke memory cleaning, centang working set, system working set, standby list without priority, dan combine memory list. Lalu centang juga clean every, isi 5 menit ya. Jika sudah close, kemudian clean memory lagi, centang do not exit again, kemudian yes, lalu bisa minimize ya. Nah, jika sudah ya masuk lagi ke part control. Nah, di sini ada dua, yang pertama 32 bit atau 64 bit. Ini tergantung sistem teman-teman ya, support 32 atau 64 bit. Di sini 64 bit, saya pilih 64 bit. Lalu centang part control setup ya. Oke, I agree. Next, install. Nah, oke, di sini sudah kebuka. Jadi di sini ya pilih Ultimate Performance, lalu enable semuanya. Lalu mentokin sampai 100% ya. Seperti ini jika sudah di apply, lalu OK dan bisa OK. Lalu kembali lagi ke programs dan download proses Lasso. Seperti biasa ada dua, 32 atau 64 bit ya, tergantung sistem teman-teman. Ya, jika pengen di-download tinggal double klik aja. OK, I agree. Ini saya uncheck aja, next, install. Nah, ini tinggal di next aja ya. Next, finish. Nah, jika sudah terbuka, teman-teman pergi ke ini ya, ke options, general setting, dan refresh interval GUI-nya, pilih 10 detik atau 10S. Jika sudah, ke options lagi, CPU probe balance settings, enable probe balance-nya dihilangkan centangnya. Ya, jika sudah, teman-teman ke view, system tray icon, centang show only process Lasso icon. Ya, jika sudah, teman-teman pergi ke updates, check for update every, itu pilih never ya. Nah, jika sudah,
bisa langsung di close saja proses lasonya. Nah, di sini sudah selesai ya untuk belum, masih ada satu yaitu timer resolution. Nah, ini tinggal di double klik aja. Lalu teman-teman jika sudah kebuka, klik maksimum. Nanti current resolutionnya akan ganti ke 0,500 atau 0,499. Nah, untuk set timer resolution ini saya sarankan untuk di minimize ya, atau berjalan di latar belakang, karena kalau di close itu maksudnya itu lama-lama akan kembali ke minimum resolution yaitu 15.625, dan mungkin teman-teman harus buka lagi, harus maksimum lagi, kemudian close lagi, kan ribet ya. Nah, makanya di sini di minimize saja. Nah, jika sudah ada satu cara lagi. Yang pertama, teman-teman silahkan search saja performance monitor ya. Nah, di sini tinggal klik kanan run as administrator. Nah, di sini teman-teman silakan pergi ke data collector sets, user defined. Nah, di sini bagi yang tidak ada apa-apanya, di sini saya akan buat lagi ya. Ya, di sini di user defined, klik kanan new data collector set, dan di sini namakan CPU. Ya, lalu pilih create manually, lalu klik next. Lalu teman-teman isi performance counter, kemudian next, kemudian add aja. Nah, di sini teman-teman cari yang namanya prosesor ya. Bentar, ditunggu aja. Nah, di sini prosesor, diklik aja. Kemudian pilih angka yang terbesar ya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, terus mentok ya. Nah, di sini saya akan pilih 3 karena angka 3 paling gede ya, paling terbesar. Jika sudah di add, lalu teman-teman cari proses ya. Proses itu di atasnya prosesor. Nah, ini ya, ini. Lalu teman-teman klik anak panahnya yang di samping kanan proses. Lalu scroll aja ke bawah sampai ketemu thread count ya, nih. Ya, jika sudah, di sini pilih total aja, kemudian add, lalu OK, kemudian next, dan finish. Nah, jika sudah, silakan restart PC atau laptop teman-teman agar CPU usage-nya benar-benar tidak 100% lagi, dan saya jamin CPU usage saya itu di bawah 100% lah. Oke, jadi video tentang cara mengatasi CPU usage 100% full petunjuknya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.